Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas 5 kripto yang kita wajib punya di 2023 ya. Kita memang sudah menjelang akhir tahun 2022 ini, dan memang 2022 ini bisa dibilang menjadi tahun yang tidak terlalu bagus untuk kripto ya. Tapi kita lihat untuk di 2023, saya rasa menurut tren juga bear market biasanya over setelah 1 tahun lagi. Jadi 2023 harusnya mulai ada kenaikan lagi, dan memang ini mungkin saatnya mulai kita dollar cost averaging ke beberapa kripto ya. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan bahas 5 kripto yang kita wajib punya di 2023. Saya akan sertakan alasannya bagaimana, dan teman-teman stay tune juga. Dalam beberapa minggu ke depan juga kita mungkin akan lebih membahas tentang tren kripto di 2023 ini bagaimana dan apa yang harus kita persiapkan juga. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini dan menemukan video ini membantu, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya, karena like dari teman-teman itu sangat berarti. Jadi mungkin bisa pencet tombol like-nya juga kalau teman-teman suka video ini. Dan kita akan langsung masuk aja ke dalam videonya. Tapi sebelum itu, kalau teman-teman yang belum join channel Telegram channel ini, feel free untuk join, karena di sini kita akan update secara teknikal maupun berita-berita terbaru market kripto. Semua teman-teman bisa join secara free. Ini ada di dalam deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa cek deskripsinya, dan kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Nah, saya akan jelaskan dulu ya. Oke, dari 5 kripto ini ya, setiap kripto yang akan saya bagikan ini masing-masing di sektor yang berbeda ya. Ada layer 0, layer 1, layer 2, ada storage maupun play to earn ya. Mungkin teman-teman yang baru masuk kripto kurang familiar dengan apa sih itu layer 0, apa sih itu layer 1, apa sih itu layer 2 secara fundamentalnya. Nah, saya akan ada satu video yang khusus untuk membahas hal itu. Jadi nanti saya akan attach di bagian deskripsi juga kalau untuk teman-teman yang mau belajar kembali lagi dan tahu perbedaannya apa. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasannya, dan ini tanpa berurutan ya, jadi yang akan kita mention. Nah, kita akan review dulu. Yang pertama, itu mungkin teman-teman sudah tahu, kita sempat sering beberapa kali membahas di channel ini, yaitu adalah Phantom atau FTM ya. Phantom dan FTM ini cukup menarik dalam beberapa minggu terakhir ya. Secara rekomendasi in general yang kita akan bahas di video kali ini, bukan berarti teman-teman harus belinya saat ini juga seperti itu atau saat mendengarkan. Karena saya rasa apakah market akan turun, kemungkinan besar iya jawabannya gitu ya. Jadi mungkin bisa mulai dengan mencicil aja atau dollar cost averaging atau melihat potensi-potensi yang ada. Nah, kembali lagi do your own research juga gitu ya. Nah, Phantom ini adalah crypto layer 1 ya. Dan dalam beberapa minggu terakhir ini cukup mengalami kenaikan dikarenakan salah satu top developernya, yaitu adalah si Andre Cronje, yang dikatakan dalam pertengahan bulan Juni tahun ini dia sudah keluar dari Phantom. Ternyata dia masuk lagi, dan sekarang dia masuk ke dalam Phantom bukan hanya sebagai developer saja, tapi dia lebih aktif kembali gitu ya. Dan aktifnya itu saya bisa bilang cukup aktif gitu ya, dan ini membuat harga Phantom ini cukup mengalami kenaikan ya. Walaupun saat ini memang lagi mengalami penurunan karena Bitcoin sendiri pada saat video ini dibuat lagi koreksi gitu ya. Nah, jadi itu Phantom salah satu alasannya. Secara supply kita suka karena Phantom ini sudah ada 87% supply, circulating supply yang beredar. Jadi ini cukup aman, udah cukup besar gitu ya. Dan Phantom kalau kita lihat, bentar ya, kita lihat dari grafiknya, secara market cap dibagi total value lock ratio, ini dia memang masih di bawah gitu ya. Tapi kalau kita lihat dengan perkembangan saat ini, apalagi kalau tren 2023 ini lebih membaik, saya rasa Phantom ini menjadi salah satu layer 1 yang kembali lagi naik kembali. Seperti itu gitu ya. Nanti mungkin kita akan mention lebih detail lagi per video gitu ya untuk beberapa altcoin ini, karena satu video ini sebenarnya nggak cukup gitu ya, karena alasannya cukup panjang juga. Dan ya, salah satu alasannya kenapa, karena Phantom kalau kita lihat dia punya market cap dibagi total value lock ratio yang mengalami kenaikan, ini menjadi sesuatu yang signifikan. Nah, secara visi, Phantom will become the YouTube atau Twitch. Twitch ini adalah platform live streaming untuk blockchain platforms. Jadi dia sudah ada visi yang baru juga ya di Phantom ya. Ditambah lagi dikarenakan programnya dia, yaitu adalah ini masih proposal, yaitu adalah untuk decentralized application gas monetization program. Jadi ini akan mungkin gas fee yang terjadi di high quality di dApps atau decentralized application ini akan mendapatkan monetization ya, atau income lagi seperti itu. Ini yang mungkin yang menarik dari Phantom ecosystem saat ini gitu ya. Dan Phantom ini lebih terfokus memang ke dalam DeFi-nya dia ya, di sektor DeFi-nya untuk saat ini. Nah, kelebihan Phantom ini adalah
pada saat di November 28 si Andre Cron-nya sempat membahas Phantom an inside financial peak at being a crypto company. Jadi dia cukup transparan dengan beberapa figurnya di sini, berapa juta dolar, berapa Phantom dan lain-lainnya ya. Tapi yang saya mau mention ini adalah di sini. Pada saat di November 22 di sini dia membahas bahwa Phantom ini secara funding ya, secara mereka punya funding, mereka bisa bertahan 30 tahun lagi ya. We have 30 years left. Kira-kira 30 tahun tanpa touch atau tanpa menyentuh FTM. Artinya mereka nggak perlu menjual FTM untuk bertahan. Artinya seperti itu gitu ya. Jadi mereka sudah ada funding sendiri. Jadi ini yang menarik dari Phantom dan dia akan keep building lagi. Jadi kalau kita lihat Phantom ini ya cukup menarik, itu adalah salah satu alasannya. Nah, tapi Phantom ini karena dia di ranking 60 ya, jadi bisa dibilang ini cukup beresiko. Jadi saya taruh kalau teman-teman ada di layer 1 di sini kita delete, Phantom ini akan termasuk ke dalam high risk gitu ya. Dan rata-rata di sini akan lebih ke arah high risk maupun medium risk karena kita akan lebih melihat beberapa altcoin kecil-kecil seperti itu ya. Bukan yang seperti Bitcoin, seperti Ethereum, bukan seperti itu. Kita akan lebih lihat yang lebih kecil. Nah, yang kedua, kita akan mention ke dalam storage ya. Kenapa storage? Karena data di saat digital world seperti ini, kita sekarang udah menggunakan digital, itu sangat penting gitu ya. Hampir semua bisnis menggunakan data. Nah, bagaimana cara mereka store data? Data tersebut kan bisa hilang dan lain-lainnya gitu ya. Dan Arweave ini atau AR ya, dia ranking 96, dia bergerak di bidang data storage seperti itu. Dan memang visinya mereka adalah store data permanently ya. Jadi datanya di store, disimpan secara permanen menggunakan mereka punya teknologi yang namanya adalah permaweb atau permanent web gitu ya. Makanya ini sangat unik sekali dari Arweave sendiri gitu ya dengan tokennya AR. Di sini Arweave plans to provide data permanence with its blockchain. Jadi menggunakan blockchain untuk store data permanently gitu ya. Dia menggunakan proof of authorization-nya dia dan buat staking mechanism-nya juga gitu ya. Nah, kita kalau lihat dari di sini, the perma web, the centralized web lose 98.4% of its contents every 20 years. Jadi ya, untuk sekarang kita kalau browsing web seperti ini, rata-rata 98,4%-nya ini hilang ya dalam 20 tahun. Setiap 20 tahun. Ya walaupun 20 tahun ini sebenarnya cukup lama gitu ya. Namun dengan Arweave ini ya dia akan stay di dalam website sendiri gitu. Nah, ini perbedaannya, the traditional web dengan permanent web, dimana permanent web ini akan decentralized, controlled by kita sendiri. Lalu kalau untuk storage-nya sendiri, ya kita nggak usah store di server, tapi kita store-nya kita bayar sekali, lalu kita bisa store forever gitu ya, store selama-lamanya. Nah ini, Arweave punya use space ini dengan traditional server seperti ini, dan nanti mungkin kita akan bikin satu video khusus untuk Arweave sendiri. Dan kenapa Arweave lagi? Karena dia bukan kripto baru ya, bukan yang baru-baru, bukan yang kecil di storage. Karena kita bisa lihat Arweave ini sudah berpartner dengan Meta ataupun Facebook ya. Major announcement ya, ini dari Sam Arweave, dia ada CEO-nya. Meta is now using Arweave to permanently store digital collectibles untuk NFT-nya di Instagram. Big, besar ya, ini cukup besar saya rasa gitu ya. Makanya Arweave sempat mengalami kenaikan, dan ini adalah alasan kenapa kita memilih Arweave gitu ya, AR. Nah, AR ini termasuk high risk juga gitu ya. Nah, next up kita akan masuk ke dalam layer 0 atau layer 0 ya. Cosmos ataupun Atom. Kenapa Cosmos ataupun Atom? Dia ranking 24. Jadi ini lebih besar ya. Karena Cosmos atau Atom bisa dibilang dia adalah Internet of Blockchains, dan banyak blockchain performing atau network yang performing sekarang, yang building sekarang itu berada di dalam IBC atau Inter Blockchain Communication. Punyanya siapa? Punyanya Cosmos Atom. Jadi secara fundamental saya rasa Cosmos Atom ini menjadi salah satu yang menarik gitu ya, karena mereka building terus dan mereka menjadi layer 0, dan kita bisa lihat sekarang ada sekitar 51 miliar dolar digital asset under management. Lalu dia punya sekitar 266 apps and services yang menggunakan teknologinya ya, IBC networknya. Jadi ini menjadi salah satu kelebihan dari Cosmos sendiri. Kita bisa lihat dari sini Cosmos market cap. Nah ini ya, dari BNB Chain menggunakan Cosmos, Kronos, ada Luna, Thorchain, Osmosis, Kava, Secret Network, Juno. Jadi ini beberapa
kripto yang sudah menggunakan Cosmos Network-nya gitu ya, bukan tokennya, tapi secara fundamentalnya karena dia adalah layer 0-nya. Ya nanti teman-teman mungkin bisa cek ke dalam video saya yang menjelaskan tentang apa sih itu layer 0, layer 1, layer 2 gitu. Lalu ada staking, ya kalau teman-teman ada Cosmos bisa di staking juga. Itu menjadi salah satu kelebihan dari Cosmos sendiri. Ya, ini adalah networknya Cosmos. Ini bukan HD ya, maaf. Tapi ya ini teman-teman bisa perhatikan dia punya network, berapa banyak network yang sudah terbuat gitu ya. Jadi ini adalah Cosmos. Dia adalah kripto ketiga ya, Cosmos ataupun Atom, karena dia di level 24 dia medium risk, sebenarnya medium resiko. Tapi Cosmos Atom ini pergerakannya ya a bit slow ya, cukup lama gitu kalau teman-teman tanya. Cosmos ini cukup lama. Jadi teman-teman kalau misalnya hold Cosmos atau Atom harus cukup sabar juga. Nah, jadi kira-kira itu. Next up yang kita akan bahas itu adalah layer 2 ya. Mungkin teman-teman sudah bisa menebak layer 2 apa. Layer 2 yang akan kita bahas pasti adalah Polygon ataupun Matic, ya Matic Polygon. Karena Matic Polygon di dalam bear market ini mereka menjadi salah satu kripto yang performing paling bagus gitu ya. Mengalami recovery yang cukup cepat juga. Ini adalah Polygon. Kita bayangkan dia sudah masuk top 10 atau ranking 10 gitu ya pada saat bear market ini. Nah, kenapa Polygon? Cukup simple sebenarnya. Yang pertama adalah one of the clearest trends in this bear market has been Ethereum layer 2 gaining adoption. Ini teman-teman bisa lihat daily transaction. Jadi transaksi harian untuk layer 2 yaitu adalah Arbitrum maupun Optimism ya. Ini mengalami kenaikan. Kenapa bukan Polygon? Ya karena di sini kita tracknya Arbitrum sama Optimism. Gitu ya, mereka mengalami tren yang cukup signifikan. Dan bukan hanya mereka berdua, sebenarnya semua layer 2 itu mengalami hal yang sama gitu ya. Dan tren layer 2 untuk Ethereum ini menjadi scaling solutionnya itu tambah bagus ya. Namun di video ini kita tahu Arbitrum sama Optimism ini belum ada tokennya gitu ya. Dan layer 2 yang paling besar saat ini adalah di Polygon Matic. Makanya ini menjadi salah satu alasan kenapa kita memilih Polygon Matic menjadi kripto yang wajib dipunya di tahun 2023. Nah, additionally ditambah, kita lihat dari sini dulu. Nah, ini di tahun 2022 ini yang terjadi untuk Polygon ya. Sedikit saja saya lihat, kita review. Dia bekerja sama dengan Nike dengan Web3 platformnya, Starbucks, ada Meta dengan Coca-Cola dengan NFT collectible-nya, dengan Disney Plus, dengan Amazon, Robinhood, Mercedes-Benz, eBay, Reddit, dan ini masih banyak lagi ya. Ada Liverpool, ada Adidas, NFL, Bentley dan lain-lainnya. Jadi ini menjadi signifikan sekali untuk Matic gitu ya, atau perkembangan Polygon di saat bear market ini ya. Lebih ke arah untuk NFT, lebih ke arah untuk Web3 platformnya juga. Jadi inilah kelebihan dari layer 2-nya Ethereum ya, Polygon. Nah, seperti itu. Balik lagi ke sini, berarti di sini Matic kita dilihat dulu di sini. Nah, nggak ada ya. Ya, kita lihat dari sini Matic masuk ke dalam medium risk juga. Dikarenakan rankingnya dia yang ya ranking 10 lah gitu ya. Jadi Matic ini medium risk, tapi bukan artinya beli Matic sekarang karena saya rasa dia masih ada potensi untuk mengalami koreksi terlebih dahulu. Gitu ya, sekarang di harga $0.8. Nextnya yang terakhir yang akan kita bahas itu adalah Play to Earn. Ya, Play to Earn ini sudah sedikit melempem dengan Metaverse dan lain-lainnya. Nah, tapi saya rasa ini menjadi salah satu sektor yang masih berpotensi, dan ini alasan saya kenapa memilih Play to Earn gitu ya. Yang kita pilih adalah kita tunggu, namanya adalah Vulcan Forge ya, atau tokennya adalah PYR atau PYR. Nah, mungkin teman-teman belum pernah dengar token ini gitu ya, karena memang ini sangat kecil, masih kecil sekali, ranking 192 ya, ranking 192. Sekarang harganya sekitar $2.8 gitu. Nah, tapi dia bergerak di bidang play to earn gaming juga. Ini kalau teman-teman buka websitenya, nah ini ya, Vulcan Forge. Nah, kenapa? Karena Vulcan Forge ini mereka berfokus di dalam play to earn dan bukan hanya di dalam satu game saja. Mereka ini seperti layer 1 tapi untuk gamingnya gitu ya. Jadi mereka Vulcan Forge is an established non-fungible token game studio, NFT game studio, marketplace, and the app incubator. Jadi mereka ini menjadi inkubator game-game yang ada. Nah, kita lihat produknya dia. Kalau kita lihat di bawah sini, banyak game-game yang di dalam Vulcan Forge sendiri. Jadi dia tidak
bertahan dalam satu game saja. Mungkin kalau teman-teman tahu Sandbox ataupun Decentraland mana, itu kan fokus di satu game saja gitu ya. Falcon Forge ini enggak, dia banyak game sekali dan semuanya ini menggunakan yang namanya PYR ya, PYR. Dan ditambah lagi dia ada NFT marketplace, dia ada decentralized exchange juga, dia bisa cross chain. Ini menjadi kelebihan dari Falcon Forge gitu ya. Di sini kita lihat Falcon Forge. Nah, ini Falcon Forge-nya kalau teman-teman buka white paper-nya dia ya. Falcon Forge is a one-stop shop for blockchain game enthusiasts. Jadi lebih karena untuk teman-teman yang memang mau main play to earn gaming gitu ya. They can access popular game and a fast NFT marketplace to buy and sell digital asset in game ya. Bisa beli NFT dan lain-lain, dan banyak game media gitu. Jadi inilah Falcon Forge, dan PYR tokennya sendiri ini yang digunakan di dalam ekosistem Falcon Forge gitu. Makanya saya rasa Falcon Forge ini menjadi salah satu yang menarik di play to earn gaming gitu ya, karena dia menjadi networknya lah gitu ya, kalau memang ini keep developing terus. Dan secara tren, secara prediksi saya baru lihat di beberapa tahun ke depan lebih banyak orang yang akan menggunakan blockchain gaming seperti ini. Nah, jadi kita kalau lihat Falcon Forge di sini, Falcon Forge ini lebih karena untuk high risk ya, atau bahkan very high risk, karena sangat-sangat kita bisa lihat dia rankingnya sangat-sangat kecil gitu ya, dan belum available di banyak market juga. Jadi teman-teman bisa cek juga. Dan ini kira-kira ini adalah 5 kripto yang kita wajib punya di tahun 2023. Sekali lagi, kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung membahas beberapa video seperti ini lagi di beberapa video mendatang ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, thank you for watching and see you in the next video. Bye bye.